Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang kita baca hari ini bicara soal ketaatan. Ketaatan yang total kepada Tuhan. Bicara soal ketaatan, ini bicara soal komitmen dari dalam diri saya dan saudara untuk taat dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca pasal yang keempat ini dari ayat pertama hingga ayat yang ke-22, kita akan mengerti benar apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes kepada mahkamah agama yang menangkap mereka. Petrus berkata, silakan tuan-tuan putuskan mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ayat ini bicara soal bagaimana Petrus dan Yohanes ditangkap oleh mahkamah agama. Karena Petrus dan Yohanes baru saja mengadakan mujizat yang luar biasa. Seperti khotbah saya yang lalu. Baru saja Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Kabar tentang kesembuhan itu terdengar di seluruh Yerusalem. Bahkan terdengar sampai telinga imam-imam besar Hanas dan Kayafas dan orang-orang Saduki lainnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka memerintahkan prajurit untuk menangkap Petrus dan Yohanes. Dan mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama. Mereka diperhadapkan kepada sidang. Mereka mau diadili di hadapan imam besar Hanas dan Kayafas. Tapi kita lihat di sini apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Petrus dan Yohanes dilarang untuk mengajar dalam nama Yesus. Mereka dilarang untuk memberitakan Injil. Mereka dilarang untuk mengadakan mujizat. Mereka dilarang untuk mengajarkan Yesus kepada orang lain. Dan ini tantangan terbesar bagi Yohanes dan Petrus. Mereka dilarang jangan berbicara lagi tentang nama itu. Jangan bersaksi lagi tentang Yesus. Ini tantangan iman yang luar biasa. Ketika mahkamah agama memutuskan ini, melarang Petrus dan Yohanes bersaksi tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali ke belakang sedikit tentang siapa Petrus, di hadapan sidang yang sama, di tempat yang sama, di area yang sama, Petrus pernah menyangkal Yesus. Di halaman pengadilan imam besar, pada waktu Petrus menyangkal Yesus, di tempat yang sama, seorang penjaga perempuan berkata, kamu juga salah seorang pengikut dari orang itu. Petrus berkata, tidak, aku tidak kenal dia. Satu orang lagi datang dan berkata, kamu juga pengikut orang itu. Saya lihat kamu di taman itu. Tapi Petrus berkata, tidak, aku tidak kenal dia. Kemudian seorang lagi datang dan berkata, dilihat dari logat kamu, kamu ini orang Galilea. Kamu pasti pengikut orang itu. Kemudian Petrus berkata, tidak, aku tidak mengenal dia.
di halaman imam besar, pengadilan imam besar, di hadapan mahkamah agama. Peristiwa penyangkalan Petrus terjadi. Tapi kita lihat di sini, di tempat yang sama, dalam waktu yang berbeda, tidak berselang lama, dikatakan di sini, Petrus diperhadapkan kepada imam besar Hanas dan Kayafas, yang juga mengadili, memutuskan tentang penghukuman bagi Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu perhatikan di sini, Petrus dan Yohanes tidak gentar sedikit pun menghadapi pengadilan ini. Petrus dan Yohanes tidak takut menghadapi semua putusan, resiko yang mereka terima karena Injil. Bahkan dengan berani Petrus dan Yohanes bersaksi tentang Kristus di hadapan imam besar Hanas dan Kayafas. Petrus berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan kecuali nama Yesus. Imam-imam besar dan tua-tua Yahudi, bahkan semua orang yang ada di situ mendengarkan kesaksian ini. Bahkan Petrus bersaksi ada kebangkitan dari antara orang mati. Tapi di sini imam-imam besar, termasuk Hanas dan Kayafas, kemungkinan sekali mereka ini dari golongan Saduki, bukan golongan Farisi. Golongan Saduki itu adalah salah satu golongan dalam agama Yahudi, dalam partai keagamaan yang ada. Mereka termasuk golongan yang tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya roh, tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Jadi ketika Petrus dan Yohanes bersaksi tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, mereka tidak terima. Mereka tidak menerima kalau ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi sebuah kenyataan tidak bisa mereka sangkal. Orang yang lumpuh, yang baru saja sembuh ada di hadapan mereka. Karena dikatakan bahwa orang yang disembuhkan itu sudah berumur lebih dari 40 tahun. Lebih dari 40 tahun. Ia bisa diminta pertanggungjawaban atas kesaksian apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dan orang yang lumpuh ini juga bersaksi bahwa nama Yesus yang telah menyembuhkannya dari kelumpuhannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di sini kita perhatikan, ketika Petrus dan Yohanes dilarang untuk jangan memberitakan Yesus, Petrus berkata begini, silakan pilih pada hari ini, silakan putuskan pada hari ini, mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini situasi yang sulit Bapak Ibu sekalian. Ini keadaan yang sulit. Tapi kita melihat keberanian Petrus dan Yohanes berkata demikian di hadapan imam besar Hanas dan Kayafas. Kalau Bapak Ibu baca ayat ini dikatakan, setelah mereka melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka adalah orang yang tidak terpelajar. Namun hari itu mereka menyaksikan sebuah perubahan besar di dalam diri mereka. Ada kuasa yang luar biasa yang mengurapi mereka, yang memampukan mereka berkata-kata, yang memampukan mereka bersaksi, yang memberikan pengetahuan yang luar biasa sehingga seluruh halaman imam besar mendengarkan kesaksian itu. Mereka bukan orang terpelajar, tetapi fakta yang berbicara, kesaksian yang diperdengarkan kepada mereka adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Orang lumpuh ini disembuhkan oleh karena nama Yesus yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes.
Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya dalam keadaan yang sulit ini Petrus dan Yohanes dipaksa untuk mendengarkan perkataan imam besar. Tapi di sini dalam pilihan yang sulit, Petrus dan Yohanes lebih memilih untuk taat kepada Allah daripada taat kepada imam besar Hanas dan Kayafas. Petrus dan Yohanes memilih taat kepada Allah, memilih taat kepada kebenaran, daripada taat kepada kejahatan, daripada taat kepada dosa. Karena ketika mereka menyangkal Kristus di hadapan Hanas dan Kayafas, mereka berdosa kepada Tuhan. Petrus tidak mau jatuh dalam dosa penyangkalan yang kedua kali. Dia menyadari itu, sehingga apapun resikonya, dia berkata, kami harus lebih taat, lebih dengar kepada Allah daripada dengar imam besar. Kata ketaatan di sini atau kata taat di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata eko. Dari kata eko yang artinya mendengar, yang diterjemahkan di dalam ayat ini sebagai taat atau ketaatan. Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara butuh kepekaan pendengaran. Amin. Amin. Membutuhkan telinga yang peka. Membutuhkan hati yang respon dan taat kepada kebenaran. Imam-imam besar Hanas dan Kayafas dan orang-orang yang hadir dalam persidangan itu, mereka punya telinga, tapi mereka tuli terhadap kebenaran. Mereka punya mata, tapi mereka buta terhadap kebenaran. Mereka tidak mengerti. Mereka punya hati, tapi hati mereka tidak tersentuh oleh kebenaran. Sehingga kenyataan yang ada di depan mereka, mereka sangkal dengan mudah. Mujizat yang dibuat Tuhan di hadapan mereka, mereka tidak percaya itu. Berapa banyak orang-orang Kristen yang memiliki mata tapi tidak mampu melihat kebenaran. Yang memiliki telinga tapi tidak mampu mendengarkan kebenaran. Yang memiliki hati tapi tidak memiliki respon yang baik dan tidak taat kepada kebenaran. Kita lebih taat kepada dosa, kita lebih taat kepada kejahatan daripada taat kepada Allah. Tapi hari ini pernyataan Petrus menuntut saya dan saudara untuk memilih hari ini. Kita lebih taat kepada siapa? Kepada Allah atau kepada kejahatan? Kepada dosa atau kepada Tuhan? Ini sebuah pilihan yang berat bagi saya dan saudara. Mungkin kalau keadaannya sedang baik-baik saja, kita bisa taat kepada Tuhan. Tapi kalau keadaannya sama seperti keadaan yang dihadapi oleh Petrus dan Yohanes, saya dan saudara akan berada dalam posisi yang sulit untuk memutuskan kita lebih taat kepada Allah atau kepada manusia. Ini pilihan terberat dalam hidup saya dan saudara. Tapi sebagai orang-orang yang telah diurapi Tuhan, yang telah diselamatkan Tuhan, yang telah menikmati sebuah kebaikan Tuhan, hari ini saya dan saudara memilih untuk mendengarkan Tuhan. Amin. Memilih untuk taat pada Tuhan. Inilah pilihan terbaik dalam hidup saya dan saudara. Memilih untuk taat dalam keadaan apapun. Dan apapun resikonya, saya dan saudara harus mampu taat kepada kebenaran yang kita dengar. Sehingga dengan jelas di sini Petrus berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mata kami tidak bisa menyangkal apa yang kami lihat. Telinga kami tidak tuli mendengar apa yang telah kami dengar. Dan kami harus terus berbicara tentang Yesus. Tentang nama itu, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberi kelepasan, nama yang memberi pengampunan, nama yang mengatasi segala nama yang ada di bawah kolong langit ini. Nama itulah yang terus diperdengarkan. Dan nama itulah
yang akan membawa keselamatan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, setelah saya dan saudara mendengar tentang ini, hari ini putuskan apa yang terbaik dalam hidup kita. Mari lebih taat kepada Tuhan. Amin. Daripada taat kepada dunia ini. Daripada taat kepada orang-orang yang membawa saya dan saudara jauh dari Tuhan. Mari taat kepada Tuhan. Memiliki kepekaan hati, memiliki kepekaan telinga, kepekaan pendengaran kepada suara Tuhan. Apapun resikonya, supaya saya dan saudara boleh menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Mahkamah Agama tidak bisa buat apa-apa terhadap Petrus dan Yohanes. Dan hari itu mereka dilepaskan oleh Tuhan. Mereka dilepaskan oleh Tuhan. Semua jemaat mendoakan Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu, saya baca ayat 31 begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jemaat yang mendoakan Yohanes dan Petrus ketika ada di Mahkamah Agama, mereka sedang berdoa. Mereka mendoakan Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu perhatikan apa kata firman Tuhan. Sementara mereka berdoa, goyanglah tempat itu. Bayangkan, doa yang mengguncangkan sorga, doa yang mengguncangkan dunia, doa yang mengguncangkan masalah, doa yang mengguncangkan persoalan, doa yang menyembuhkan penyakit, doa yang mendatangkan kelepasan. Orang-orang percaya berdoa. Orang-orang dipenuhi roh. Mereka berdoa. Bapak Ibu perhatikan, goyanglah tempat mereka berdoa. Sedahsyat ini kuasa doa. Sedahsyat ini kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Dan Bapak Ibu perhatikan, pada saat itu jumlah orang-orang yang percaya bertambah dari 3.000 orang menjadi 5.000 orang laki-laki, belum perempuan. Dari 3.000 orang bertambah 2.000 orang, jadi 5.000 orang yang percaya di Yerusalem hari itu. Karena kesaksian, karena mujizat orang lumpuh berjalan. Gereja yang hidup, gereja yang masih percaya mujizat. Amin. Gereja yang hidup, gereja yang masih percaya kuasa roh bekerja. Gereja yang hidup, gereja yang terus memberitakan Injil. Gereja yang hidup, gereja yang terus menyaksikan tentang Kristus yang berkuasa. Bapak Ibu perhatikan, 120 orang kemudian berubah jadi 3.000 orang. Sekarang di hadapan pengadilan imam besar ditambah lagi 2.000 orang, jadi 5.000 orang mereka yang percaya, yang hari itu sedang mendengarkan kesaksian Petrus dan Yohanes. Sebuah kebangkitan gereja yang luar biasa. Sebuah kebangunan rohani yang luar biasa terjadi. Karena kesaksian. Karena mujizat Tuhan. Karena kebenaran, karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kuasa yang sama masih ada di sini. Amin. Kuasa yang sama saya percaya bekerja di sini. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Kalau dulu dia melakukan mujizat, hari ini pun dia lakukan mujizat. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tergantung kepada pilihan kita hari ini. Mau dengar siapa? Mau dengar Tuhan? Atau mau taat kepada dosa? Saya percaya pilihan terbaik kita hari ini. Kita mau taat kepada Tuhan. Kita dengar Tuhan. Sehingga kita di sini ada.
Kita beribadah kepadanya karena kita dengar Dia. Kita beribadah hari ini karena kita dengar Dia. Kita masih memiliki kepekaan hati. Kita masih memiliki kepekaan roh. Telinga kita masih terbuka kepada kebenaran. Berapa banyak orang-orang percaya yang tidak ikut gereja, tidak mau beribadah, tidak mau mendengarkan firman, tidak mau memuji Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada kepekaan terhadap kebenaran. Telinga mereka tertutup terhadap kebenaran. Mata mereka buta terhadap mujizat Tuhan. Kalau hari ini saya dan saudara ada di sini, itu karena saya dan saudara masih memiliki kepekaan hati, kepekaan pendengaran. Dan kita mau taat pada panggilan Tuhan bagi kita semua. Jadi bersyukur hari ini dengan kebenaran yang ada ini. Menguatkan saya dan saudara, membangkitkan iman percaya kita. Dan menjadikan kita orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin buat renungan firman Tuhan pagi ini.